Hai Kak Ai. Sore Kak Gung Kris. Berkah kakak, moga tambah rezeki dan sukses terus. Makasih banyak doanya. Aku tuh nggak minum obat lagi sekarang. Obatku obat suntik. Cuman karena berhubung masih lebaran, dokternya masih banyak yang cuti. Biasanya disuntik badanku teman-teman. Cuman dokternya masih cuti lebaran. Suntik autoimun. Suntik obat autoimun. Gitu. Bukan RA. AS aku. Tapi ya sejenis lah. Sejenis. Aku tipenya AS. Kan Bu dokter Kateri sendiri. Dokternya kan banyak ya, bukan aku doang. Aku tepatnya istri dokter, bukan Bu dokter, istri dokter. Jadi kalau lagi linu-linu tuh badannya nggak enak banget teman-teman. Tadi mau aku pre-lovin lagi barang-barangku, cuman akunya lagi linu, lagi malas akunya. Halo Kak AJR. Jadi bawaannya pengen rebahan. Ya ini rebahan. Selamat sore. Rebahan sampai nge-live. Sambil ngobrol-ngobrol. Aku ke spesialis reumatologi. Banyak, kalian tinggal searching aja, cari aja di tempatan sekitar dokter reumatologi yang terdekat di rumah Anda. Senyumnya manis le. Ini aku lagi di rumah. Nggak harus di tempat aku. Dokter reumatologi tuh banyak teman-teman, karena ada perkumpulan dokter reumatologinya. Hai Eza. Mau naik Za? Aku asli orang Palembang. Udah 2 kali nggak pernah pas reumatologi. Memang kenapa? Autoimun juga atau rematik atau apa? Ini Kak Syaigai. Emang biasanya pakai dokter reumatologi di mana? Iya, asik sambil ngobrol. Autoimun apa? Sini Kak Syai guys, coba naik ngobrol sama aku tentang masalah autoimun. Mana Kak Syai guys? Coba minta naik ke atas, kita ngobrolin tentang autoimun. RA. Udah lama kena RA-nya. Coba minta naik Komal ke atas, kita ngobrolin, siapa tahu kita bisa berbagi informasi. Nanti deh next time. Oh ya udah kalau nanti. Siap. Pokoknya intinya kuncinya ya, aku tuh kena autoimun udah pokoknya di atas 10 tahun teman-teman yang aku tahu. Pokoknya setelah punya anak itu kambuhnya tuh udah muncul-muncul. Pre-love kaos laki-laki. Nanti ya teman-teman ya, ini badanku lagi nggak enak badan. Aku nggak tahu badanku linu banget. Nanti ya, soalnya yang ngebantuinku juga lagi keluar. Adekku yang biasa yang ngebantuin lagi keluar. Mbakku tuh masih pulang kampung. Nanti tunggu, kalau aku sendirian aku nggak sanggup juga teman-teman. Aku umurnya 38. Jadi aku kena autoimun tuh berobat tuh kayaknya 11 apa 12 tahun yang lalu. Iya, kena autoimun AS, ankylosing spondylitis. Jadi aku tuh kalau udah terlalu capek,
Terus seumuran kita, maaf, itu gejalanya gimana, Tere? Pertama, aku itu waktu lagi hamil, tangan aku di sini tuh nggak bisa ngangkat. Jadi lagi waktu hamil itu setiap hari tuh mau minta diurut terus. Terus aku kira itu tuh salah satu gejala orang hamil. Ternyata tuh bukan. Aku di info ndak ada katanya orang hamil tuh seperti itu. Nah, urus sama-sama Mbak. Karena kan aku ndak berani ke tempat urut spa gitu, aku nggak berani karena lagi hamil. Terus udah lama-lama ngelahirin anak kedua, badanku tuh tambah sakit, akunya jadi kayak tambah terpuruk. Setiap hari pulang dari kantor minum paracetamol. Ya lagi rebahan. Terus akhirnya lama-lama ya aku mikir lah, orang tua aku bawa aku ke dokter, dicek ya ketemulah. Akhirnya aku terkena autoimun. Nah, dokter kandunganku mendiagnosa tuh mungkin gejalanya gara-gara penyebabnya aku hamil. Tapi kan secara medis kan nggak bisa ditemukan 100% penyebabnya apa. Sampai sekarang tuh tim medis tuh belum bisa menemukan. Autoimun itu tuh banyak banget penyebabnya, bisa dari lingkungan, makanan, pola hidup gitu. Jadi ya udah, akhirnya lama-lama ya udah berobat. Akhirnya ya jadinya kayak aku lebih mengenal lah gimana ciri-cirinya autoimun. Iya, cuman aku kalau udah kecapean, aku tuh sebenarnya olahraga juga tadinya tuh males banget, teman-teman. Aku tuh paling nggak suka olahraga. Cuman dokter bilang kalau aku nggak olahraga lama-lama tulangku bisa bengkok di belakang. Selamat sore Kak Sonson. Sama berarti Kak, aku juga kena. Memangnya Kak Ranger Pink kena autoimun apa? Tapi memang sekarang tuh banyak banget loh teman-teman yang kena autoimun. Aku juga bingung. Nggak tahu gara-gara pola hidup di dunia ini mungkin banyak yang nggak sehat atau gimana, aku juga nggak ngerti ya. Apa makanannya terlalu banyak kimia, aku juga nggak ngerti. Pokoknya pesanku, kalian harus menghargai kesehatan. Otot saraf awal dari kaki itu mulai ke tangan. Loh, kok bisa? Itu autoimun apa? Aku baru tahu juga. Biasanya aku cari vlog-vlogan itu tentang autoimun yang jenisku. Aku nggak tahu kalau yang lainan ya. Karena dulu pertama kali aku kena autoimun tuh aku nggak tahu itu tuh penyakit apa. Akhirnya aku browsing, aku searching baru aku tuh tahu. Kayaknya kalau makan antibiotik nggak dihabisin. Autoimun terbaru kali. Jadi aku tuh pernah dapat edukasi dari dokter. Jangan sekali-sekali kita tuh pernah jadi dokter-dokteran. Intinya kuncinya satu. Semisal nih, kita paling takut banget anak tuh sakit. Misalnya mau pergi renang atau mau apa, terus kita kasih obat dulu biar dia nggak sakit. Jadi aku tuh semenjak aku kena autoimun, aku tuh nggak pernah mau copy resep dokter. Jadi resep itu aku pakai tuh cuman sekali, meskipun boleh dibeli berkali-kali ya. Ada resep tertentu boleh dibeli berkali-kali. Aku nggak pernah mau simpan, teman-teman. Jadi dari aku sakit kena autoimun itu aku tuh selalu belajar. Jadi aku nggak mau ada makanan yang nggak boleh dimakan. Ada. Apalagi IBD itu banyak banget pantangannya. Aku tuh sekarang kurangin kayak gluten, terus daging merah, aku tuh kurangin seafood gitu-gitu, aku nggak terlalu banyak makanannya. Jadi ya aku dari situ tuh ya aku belajar untuk belajar hidup sehat. Autoimun penyebabnya psoriasis nggak sih teh? Itu kan salah satu jenis autoimun, tapi bukan penyebabnya selalu itu kok. Setahu aku sih ya. Aku minumnya vitamin D3, kalsium tetap masih minum. Vegetarian ya nggak bisa lah teman-teman. Kalau vegetarian cuma makan sayur-sayuran, aku perlu juga makan makanan yang lain. Pokoknya dulu aku tuh kecil-kecil ya paling senang makan keju, coklat, es krim, susu. Itu tuh kalau untuk penyebab autoimun tuh itu makanan yang hampir dilarang semua teman-teman. Soalnya aku juga ada psoriasis. Oh iya,
Itu salah satu autoimun ya. Autoimun itu ada 100 macam jenis ya kalau nggak salah aku. Banyak sekali. Jadi banyak sekali. Tapi kayak kemarin aku pernah sempet kambuh. Autoimun aku tuh kena ke tiroid, teman-teman. Itu tuh aku tiroid sampai cepet sekali berat badanku tuh turun kayak drastis gitu, sekilo. Aku terus tanganku tremor, gemeter sampai aku nyetir mobil itu tuh sampai aku tuh kayak jantungku deg-degan. Aku tadi nggak tahu itu kenapa aku bisa tiroid. Akhirnya aku berobat karena kan aku untuk konsul ke dokter kan hampir rutin setiap bulan. Nah, dokter cek, mungkin karena aku suka bandel minum obat tuh nggak teratur. Tiroid itu salah satu penyebab dari autoimun, bisa larinya ke tiroid. Jadi di sini ada tiroidnya yang ke dalam, ada yang keluar. Jadi tergantung tiroidnya hipo atau hiper. Jadi ada yang aku tuh ciri-ciri yang dulu aku dapetin tuh aku nggak bisa tidur. Tidurnya susah, bangunnya cepetnya banget. Aku sehari tuh cuman tidur tuh 2-3 jam. Padahal aslinya aku tuh kuat tidur. Terus aku makan banyak, badanku malah turun, bukannya gendut akunya. Terus jadi kayak akunya kayak jantung berdebar gitu. Pokoknya nggak enak banget lah badannya, teman-teman. Iya, memang autoimun tuh rata-rata cepat lelah. Sore Rindo, aku tuh sekarang jarang banget namanya autoimun itu kambuh ya sebenarnya, teman-teman. Iya, jaga jantung. Cuman mungkin aku tuh akhir-akhir ini olahraganya terlalu over. Biasanya kan kalian kenal aku kan jalan kaki ya pagi-pagi. Aku tuh udah jarang banget jalan kaki. Kebanyakan aku Zumba, main RPM, yoga. Itu tuh yang berat-berat banget. Kakak hipertiroid nggak bisa sembuh. Tapi dokter sudah menyatakan sembuh buat aku tuh. Aku udah nggak pernah minum obat lagi, nggak pernah kambuh aku. Udah berapa ya? Udah 3 tahun ya kayaknya aku udah nggak pernah minum obat. Tapi aku tetap kontrol, darah semua normal. Jadi kata dokter ada yang memang tidak bisa sembuh, ada yang bisa sembuh. Aku juga nggak tahu ya. Itu info dari dokter. Jadi dokter menyatakan tiroidku sembuh total. Itu infonya. Kalau autoimun memang tidak bisa sembuh. Jadi tiroid itu ada yang digolongkan autoimun atau tidak. Katanya sih seperti itu. Memang kalau yang tiroid aku nggak terlalu banyak ya baca vlog-vlognya, karena aku waktu didiagnosa dari tiroid itu berobatku cuma 1 tahun, dan itu kata dokter mungkin karena dari autoimun AS aku jadi kesenggol di tiroid aku. Seperti itu, teman-teman. Tapi memang aku jaga pola makan sampai sekarang tuh gila-gilaan. Aku ngurangin kayak makan rumput laut, seafood, puding kayak gitu-gitu tuh aku udah ngurangin banget. Kafein, brokoli itu aku udah ngurangin banget makannya. Karena aku nggak mau sakitku tuh kambuh gitu. Memang tuh berat, teman-teman. Orang autoimun itu tuh kalau mau sehat gitu tuh berat banget. Aku nggak bilang tuh untuk menjadi hidup sehat tuh dengan gampang, nggak ada. Memang berat. Aku jarang suka makanan berlemak. Itu jepitan aku jarang suka. Kebenaran aku nggak terlalu suka makan daging-dagingan, teman-teman. Aku lebih milih-milih hari itu makan ikan. Apanya yang berat? Makanannya. Apanya yang berat? Awas dong. Jadi makan apa, kakak? Ya lebih banyak makan sayur. Tapi semenjak liburan ini aku juga banyak sembarangan makan, teman-teman. Yang jelas kakak cantik. Makasih banyak. Aku tuh lebih banyak makan sayur, tapi kalau liburan kan suamiku, keluargaku lebih banyak ngajak makanan di luar. Jadi akunya mulai nggak teratur. Kira piring bu dokter makanya dikit. Aku udah kebiasa makan dikit. Tadi tuh aku makan jam berapa? Jam 12, jam setengah 1.
Aku biasanya udah makan terakhir teman-teman. Aku udah nggak makan lagi. Tadi ada makan. Tadi makan durian aku jam 4. Tapi aku udah nggak makan lagi beratnya. Udah nggak makan. Ikan hiu itu mahal tahu kalau dibuatin jadi makanan. Hiperteroid 24 tahun belum bisa sembuh-sembuh. Ini Kak Abel hiperteroid. Aku waktu berobat cuman satu tahun, aku udah nggak pernah minum obat, tapi aku tetap cek darah normal. Aduh, bersin. Memang hiperteroid itu kan, ya aku juga nggak tahu ya, nggak terlalu banyak baca edukasi tentang hiperteroid. Jadi tapi memang ada yang udah bertahun-tahun, ada yang nggak sembuh. Tapi aku udah nggak pernah minum obat, udah bener-bener lepas obat total, udah 3 tahun ya. Lucu kali bunyinya. Bersin, udahlah, ngapain ketawa-ketawain aku, bersin loh, gila loh. Bukannya nggak boleh makan malam, aku memang ini mulai baikan ditanganin dokter Dante. Oh, dokter Dante yang ada di rumah sakit Mitra atau yang mana sih? Ya aku tahu dokter Dante, dulu aku sempat mau pergi kok. Memang Kak Abel tinggal di mana? Itu kan dokter Dante rame banget. Dokter Dante rame banget dan harga konsulnya mehong. Ya Mitra Kelapa Gading. Emang Kak Abel tinggal di mana? Sumatera sampai berobatnya ke Jakarta. Kok jauh banget? Kayaknya sekarang 1,7-an deh konsulnya Kak. Nggak dapat, udah lama. Dulu aja aku cek tahun lalu aja 1,7 sekali konsul. Rame banget kan ngantrinya, gila-gilaan. Dulu aku mau pergi ke sana cuman ngantrinya parah banget. Bawa penang suruh operasi. Iya, memang kalau misalnya udah besar tuh memang disuruh operasi. Cuman aku juga kenanya hiperteroid. Hiperteroid itu kan yang kurus kan. Aku juga lupa sih, aku udah lama. Aku asli orang Sumatera. Memang Kak Abel tinggalnya di Sumatera mana? Semoga lekas sembuh. Ya, amin, benar. Semoga Kak Abel juga lekas sembuh. Karena dari daerah dikasih jalur khusus nggak antri. Wih, mantap. Di Riau, tapi jauh banget ke Jakarta. Konsulnya berapa lama sekali Kak Abel? Aku dulu mau pergi ke dokter Dante juga cuman karena ngeliat antrian pasiennya banyak, enggak lah aku mundur. 1 bulan sekali. Jadi sekarang masih berobat ke Jakarta 1 bulan sekali.